Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menjelaskan Lula dan Reba, terutama temanya e-sport. Kami beranggotakan saya sendiri, Toril saya Alfianza, NIM 2254114431. Saya Firdaus Eka Kusmawardana dengan NIM akhir 029. Saya Muhammad Wahid dengan NIM akhir 48. Latar belakang. E-sport terus berkembang saat ini, maka dari itu penelitian kami mengenai postur tubuh, Lula dan Reba e-sport, Mobile Legends maupun gamers PC. Ya, adapun rumusan masalah. Di sini kita meneliti pro player scene karena jongkok dan yang satunya gamers PC. Analisis Lula Reba sebagai berikut ya gambarnya. Dalam analisis ini kami menganalisis derajat postur tubuh pada masing-masing gambar. Nah, untuk selanjutnya, untuk Lula di sini kami mengambil sampel Lula dari yang gamers PC. Kenapa gamers PC? Karena orang tersebut itu sedang duduk, lalu kita dari rulanya sendiri kan, kalau rula itu dari atas kepala sampai setengah badan ininya. Jadi di sini kita menganalisis bagaimana sih gerakan tubuh pada orang tersebut. Nah, di sini rula adalah menganalisis bagian postur tubuh yang diteliti pada bagian atas secara ergonomi. Nah, jadi bagian bawahnya, bagian kaki tidak terhitung, jadi kami ya menganalisis itu. Nah, di sini terdapat sudut-sudut bagian tubuh dari leher, punggung, lengan atas, bawah, pergelangan tangan. Dari leher kami sudutnya itu 11, punggung 15 derajat, lengan atas 45, lengan bawah 43 derajat, pergelangan tangan 7 derajat. Nah, lalu di sini ada skor-skornya. Tabel skornya itu dilihat dari tabel rumus yang telah ditentukan dari Lula. Jadi setiap leher nanti 11 derajat itu skornya 2 di situ. Jadi ada rumus tersendiri. Dan kami sudah menentukan rumus tersebut dari skornya. Nah, jadi di sini setelah kita menentukan skor-skor hasil dari bagian tubuh tersebut, kita di sini lalu memasukkan dari grup A di grup B. Lalu di grup A ada skor-skornya di situ, ada upper arm atau lengan atas sampai sampai pergelangan, sampai pergelangan, sampai pergelangan. Lalu dari grup B ada leher, punggung, lalu legs. Nah, di sini kita menganalisis bagian tabel grup A-nya. Jadi dari tabel A di hasil skornya 3 itu dari tabelnya juga. Jadi digabung dari lengan atas skornya berapa, kemudian lengan bawah berapa, nanti ketemu hasilnya 3. Kemudian ada muscle atau ototnya. Di sini kita tulis skor 1, jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu itu grup A sudah selesai. Hasil skornya C, lalu grup B kita juga ketemu, intinya kita dalam tabel menentukan skor tabelnya itu 2, 2, 2, 1. Nah, nanti ketemu tabelnya 2. Lalu 2 ditambah 1 ototnya sama dengan 3. Nah, skor tabel C dan tabel D nanti juga ada tabel rumus lagi. Jadi ditentukan untuk skor C 4 dan skor D 3. Jadi hasil finalnya adalah 3. Nah, di sini untuk selanjutnya. Nah, di sini untuk tabelnya, tab tadi tabel skornya C, C-nya 4, dan tabel D skornya 3. Jadi di sini kita ketemu analisnya adalah 3. Nah, jadi kenapa di 3? Di sini kalau artinya rulanya 3, itu menunjukkan resiko yang signifikan terkait postur tubuh
dan gerakan gamers. Nah, jadi di sini diperlukan pemeriksaan dan perubahan segera. Salah satu perubahan yang mungkin yang di sini yang disebutkan yang paling penting adalah penyelesaian posisi duduk. Nah, di sini ada tabel kalau nggak salah ada skor dari 1 sampai 5 kalau nggak salah. Nah, di sini tuh 3 artinya tuh sedang-sedang saja. Jadi ya mungkin perlu ada perubahan sedikit, tapi yang tidak apa ya, yang tidak parah banget. Kemudian analisis reba akan diajukan teman saya yaitu Firdaus. Nah, berikutnya yaitu ada analisis dari Reba. Kami menganalisis yaitu dari gamer yang sedang bermain dengan jongkok. Reba sendiri yaitu menganalisis bagian postur tubuh yang diteliti dari atas sampai ke bawah, yaitu dari kepala sampai ujung kaki secara ergonomi. Nah, ini adalah hasil penghitungan yang kita hitung menggunakan rumus Reba. Yang pertama yaitu dari bagian leher, dapat dihitung menjadi 20 derajat, yang kaki 30 derajat, terus punggung 20 derajat, lengan atas dengan sudut 20 derajat, lengan bawah 150 derajat, pergelangan tangan 15 derajat. Nah, menurut Reba scoring yaitu bisa didapatkan skor dari ini yang leher yaitu 1, punggung 2, kaki 3. Nah, seperti ini, seperti tabel, lalu diskor mendapatkan nilai Reba scoring yaitu bernilai 4. Analisis Reba yaitu hitungan Reba untuk scene yang bermain dengan jongkok ini adalah 4. Ini menunjukkan bahwa resiko cedera termasuk sedang, namun perlu tindakan. Jika diteruskan bisa menjadi cedera yang serius. Tidak disarankan untuk bermain game dengan posisi berjongkok. Nah, kesimpulan yang bisa diambil yaitu bahwasannya pekerjaan gaming e-sport yaitu bukan pekerjaan yang terlalu berat, namun beresiko, harus tetap dilakukan perubahan postur tubuh pada saat bekerja dengan jongkok. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Kemarin untuk tugas 1 ini infonya ini ya, teman-teman ngambil foto sendiri ya, atau boleh pakai internet ya? Kayaknya harus ngambil sendiri ya. Yang kelompok 1 ngambil internet apa foto sendiri nih? Ambil internet, Pak. Tapi katanya di PPT boleh ambil dari video sama dari foto dan video. Saya tangkapnya tuh boleh dari kayak video gambar YouTube seperti itu, Pak. Jadi kita juga menganalisis gitu, sehingga cuma dari satu Oh, gambar begitu. Ya, oh iya iya iya. Saya pikir harus apa namanya harus ambil sendiri gambarnya ini. Berarti dari internet berarti ya? iya Pak, dari internet Pak. Iya, oke. Oke, terima kasih. Sebentar, sebentar. Ya, ini saya konfirmasi Bu Graita ini katanya memang kalian harusnya terjun langsung ya. Ngambil video sendiri atau foto sendiri gitu harusnya sih. Oke, ya nggak apa-apa buat catatan. Nanti coba lihat yang kelompok yang lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut silakan kelompok 2. Terima kasih Tori Firdaus sama Wahid Akmal. Kelompok 2 siapa ini? Ya, Pak. Akbar sama siapa? Saya Pak, Dadan saya sama bikin Faiz. Kita buka sambil buka dokumennya. Dan Pak dan oke. Sudah hadir semua? Coba. Oke, sip. Oke, silakan bisa dicoba. Ya, oke. Oke, bisa dimulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nova telah mempersilahkan kami untuk presentasi. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri, yaitu pertama saya Muhammad Akbar Biarto untuk absen belakang 030. Kemudian ada Jadana Syamil, nomor absen belakang 036. Dan ada Ikian Faiz 044.
Untuk analisis yang postur tubuh yang kami amati adalah kuli bangunan. Untuk kuli bangunan sendiri bernama Pak Marianto, tepatnya di Dukuh Segan Tempe Sleman, umurnya 38 tahun. Untuk identifikasi duduk seperti yang sudah digambar, untuk leher itu sekitar 45 derajat, lengan atas 120 derajat, lengan bawah 100 derajat, punggung 30 derajat, dan pergelangan tangan 35 derajat. Untuk rula itu sudah kami analisis di tabel A dan B itu terdapat skor masing-masing. Untuk tabel A, skor lengan itu 4, skor lengan atas 4, lengan bawah 2, pergelangan tangan 3, dan pergerakan punggung itu 1. Untuk skor B, untuk tabel B itu skor leher 3, skor punggung 3, dan skor kaki 3. Detailnya seperti ini untuk lengan atas, karena tadi di atas 90 atau 120-an itu mendapat skor 4. Terus lengan bawah sama, dia di kisaran 100 mendapat skor 2. Untuk pergelangan tangan tadi di sekitar 30-an. Jadi mendapat skor 3. Untuk punggung karena di sekitar 35 derajat jadi mendapat skor 3. Untuk leher sama sekitar 45 derajat itu mendapat poin 3. Untuk analisis grand score-nya dalam tabel seperti ini, untuk tabel C itu berada di 3 dan 4. Jadi sekitar 5 untuk grand score-nya. Dan untuk tabel D itu sekitar 4. Untuk penjelasan lengkapnya seperti ini. Tabel A tambah load atau force itu sekitar 2 tambah 0 tambah 1 sama dengan 3. Untuk core coupling tabel B coupling 4 plus 0 plus sama dengan 4. Mohon maaf. Mohon maaf Pak. Untuk analisa ini kebalik Pak saya masukinnya. Untuk di bagian reba ini kebalik Pak. Loh. Jadi eh, saya lanjut saja Pak. Enggak, mohon maaf Pak. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Jaden Asamil. Untuk analisis grand score pada metode Rula yaitu yang diberikan rekomendasi pada pengerjaan tersebut. Skor C-nya sama dengan skor tabel A plus otot plus tenaga. Skor tabel A-nya 2, ototnya 0, dan tenaganya 1. Skornya 3. Skor D-nya sama dengan skor tabel B plus otot plus tenaga. Skor tabel B-nya 3, ototnya 0, dan tenaganya 1, yaitu 4. Ini oh, selanjutnya reba. Tabel A skor leher 1, skor kaki 2, skor punggung 3. Tabel B-nya skor atas 4, skor lengan bawah kelihatan. Skor pergelangan skor lengan 1, skor pergelangan tangan 1. Reba lengan atas. Ini untuk skor-skornya sesuai yang di pergerakan ini. Reba pergelangan bawah sama yang kayak tadi dilihat dari derajat-derajatnya. Nah, untuk analisis grand score tabel yaitu terdapat 1 ke 3 yaitu 2. Ini juga analisis tabel B. Ini terdapat 1 sama 4. Analisis grand score skor A yaitu skor tabel A plus load atau force sama dengan 2 plus 1, skornya 3. Skor B skor tabel plus yaitu 4 plus 0, skornya 4.
analisis skor grand score, analisis grand score pada metode reba dan berikan rekomendasi pada pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang dilakukan oleh tukang mendapatkan activity score 1. Reba score sama dengan reba tabel C plus activity score, yaitu 7 plus 1 hasilnya 8. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan skor reba pada pekerjaan yang dilakukan oleh tukang adalah 7. Reba skor 7 termasuk ke dalam activity level 2 yang berarti memiliki level risiko sedang. Maka dari itu yang dilakukan oleh kuli memerlukan tindakan perbaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aikian Faiz. Jadi kesimpulan dari hasil rekor baik Rula dan Reba pekerjaan kuli bangunan memiliki skor yang terbilang aman, di mana berada di action level 2 menunjukkan bahwa diperlukan pemeriksaan lanjutan dan diperlukan perubahan-perubahan di beberapa bagian tubuh seperti postur leher, postur punggung, dan postur tangan atas. Disarankan untuk tidak menambah beban karena bisa meningkatkan action level yang berdampak sangat buruk pada tubuh. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita tidak usah ada diskusi tanya jawab ya. Ini biar waktunya nanti cukup satu pertemuan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita langsung ke kelompok 3. Baik, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Akbar, Zahdan sama Kian Faiz. Kelompok 3 sudah siap. Siapa ini ya? Sebelumnya apakah saya terdengar? Oke. Azam, Ihsan, sama Faris ya? Oke, Pak. Apakah saya terdengar, Pak? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Sebelumnya apakah saya terdengar? Dengar. Videonya nggak bisa on cam ya? Azam ya? Betul, Pak. Oh iya. Oke, sudah siap, silakan. Lagi mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami untuk kesempatan pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari postur kerja yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Asandi Sameda dengan NIM 22541444025. Kemudian ada Ihsan Jugabian dengan NIM 22541444037. Kemudian ada Faris Husain Ibrahim dengan NIM 22541444039. Selanjutnya, oke, sebelumnya apa sih yang tujuan untuk menganalisis postur kerja? Yaitu untuk mengambil gambar postur seorang pekerja, kemudian menentukan sudut pada foto yang sesuai dengan ketentuan, lalu menganalisis dengan metode-metode yang digunakan seperti metode Rula maupun metode Reba. Oke, di sini kelompok kami membentukkan pengamanan yakni petugas SPBU yang bernama operatornya yakni Bapak Basuki, terus tempatnya ada di SPBU Jakal KM5, terus jenis kelamin laki-laki, umur 27, dan jenis pekerjaan yaitu operator SPBU. Selanjutnya Mas Eksan. Kemudian bagian pertama yaitu Rula. Identifikasi sudut. Yang pertama grup A. Lengan atas dengan sudut kosong, lengan bawah dengan 60 derajat, dan pergelangan tangan dengan 60 derajat. Kemudian yang grup B, lehernya 45 derajat, punggungnya 0 derajat, dan kakinya 0 derajat. Oke, kemudian setelah kita menganalisis dari foto yang telah dianalisis, yaitu pekerja SPBU atau operator SPBU, kami menganalisis yaitu untuk metode Rula seperti pergerakan lengan atas. Mengapa kita mengambil pergerakan lengan atas itu 0 derajat? Karena lengan tersebut sejajar dengan badan, dan badan tersebut juga menimbulkan tidak lebih dari sudut 0 derajat, atau bisa disebutkan yaitu sudutnya 0 derajat.
Tetapi di sini dengan analisis rula, lengan atas tersebut kita berikan +1 dikarenakan ada abducted atau lebih condong ke depan untuk lengan atasnya. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya ini pergelangan lengan bawah. Pada pergerakan lengan bawah ini kami menentukan bahwa sudut dari obturator tersebut yakni 60 sampai 100 derajat. Lalu juga mengalami flexion, yakni mendapatkan skor 1 untuk pergerakan lengan bawah. Lanjut Mas Ihsan. Kemudian untuk pergelangan tangan kita menggunakan dengan hasilnya 15 derajat atau lebih flexion maupun extension mendapatkan skor 3. Kemudian menambah 1 pergelangan tangan jadi berada pada deviasi radial maupun ulnar. Lalu postur leher di mana putaran pergelangan tangan di sini juga ada skor ya, yakni ada penambahan skor 1 untuk mengamati bahwa rentan putaran yaitu menengah putaran, atau kami memiliki yang bisa disebut seperti setengah putaran seperti membuka kunci pintu gitu Pak. Lalu yang kedua ada postur leher di sini kami menganalisis bahwa dari postur leher ini memiliki sudut yakni 30 derajat yang lebih atau melakukan flexion, di mana kami dilihat dari foto bahwa foto tersebut operator melihat ke bawah ke tangki bensin. Lalu dari postur leher ini kita mendapatkan skor 3. Lanjut. kemudian ada pergerakan punggung. Setelah analisis sebelumnya kami menganalisis untuk pergerakan punggung, yaitu bisa dikatakan 0 derajat sesuai dengan analisis postur kami, yaitu 0 derajat untuk flexion, jadi agak lebih condong ke depan. Seperti yang abducted tadi, kita berikan skor 2. Lanjut. Kemudian postur kaki. Objek yang kami amati menganalisis bahwa postur kaki objek berdiri dengan bobot tubuh tersebar merata pada kaki, terdapat ruang untuk berubah posisi. Oleh karena itu kami mendapatkan skor +1. Kemudian kita menganalisis dari grand score yang diberikan untuk tabel A sendiri, yaitu yang pertama kita peroleh untuk lengan atasnya tadi yaitu skor 1. Kemudian kita merujuk pada lengan bawahnya, kita mendapatkan skor 1. Kemudian untuk pergelangan tangannya kita mendapatkan skor 4. Kemudian kami mendapatkan untuk pergelangan tangannya yaitu mendapatkan skor 1. Kemudian ditemui dari titik tengahnya yaitu skor 3 untuk tabel A. Yaitu untuk tabel A analisisnya itu skor 3. Kemudian untuk tabel B, setelah kita analisis tanya tadi, ditemukan leher dengan skor 3, kemudian pergerakan punggung mendapatkan skor 2, dan kaki mendapatkan skor 1. Kemudian ditemui oleh titik tengahnya, yaitu analisis grand skor tabel B mendapatkan nilai 3. Lalu untuk analisis grand score-nya, untuk skor otot dari objek yang kami amati, yaitu penggunaan otot yang kami menggunakan skor 0 karena dari melihat cara kerjanya tidak membutuhkan otot yang banyak. Lalu penggunaan tenaga juga berat nozzle kisaran 2 kilo yang bersifat statis atau berulang-ulang. Maka kami memberikan nilai +2. Selanjutnya untuk perhitungan grand score sesuai dengan metode yang kita gunakan, yaitu yang pertama kita memasukkan tabel A sesuai dengan skor-skornya, yaitu ada lengan atas, lengan bawah, dan pergerakan punggung
sesuai dengan tabel A yang tadi identifikasi tadi. Kemudian kita jumlahkan dengan untuk otot atau pergerakan otot, yaitu 3 skornya. Skor 3 teman tabel A ditambah skor ototnya itu 0, kemudian tambah 2 sama dengan 5. Kemudian untuk tabel B sesuai dengan identifikasi yang kami berikan, yaitu 3 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian untuk bagian skor rupanya yaitu seperti didapatkan oleh tabel C, ditemui titik tengahnya yaitu tabel C 5, tabel D nya 5 juga ditemukan, kemudian ditemui titik tengahnya yaitu skor 6. Jadi untuk perhitungan grand score menunjukkan skor 6. Nah, untuk rekomendasi pekerjaan yaitu Esan. Rekomendasi pekerjaan action level 3. Skor 5 atau 6 menunjukkan bahwa pemeriksaan dan perubahan perlu segera dilakukan. Karena yang pertama, postur pergelangan tangan tidak terlalu menekuk untuk pengisian BBM. Kemudian yang kedua, posisi leher tidak terlalu menghadap ke bawah, dikarenakan apabila secara terus maka akan menimbulkan sakit pada leher seperti kaku. Dan yang ketiga, dapat menginisiasi penghentian shift yang teratur. Oke, untuk kesimpulan dari metode Rula, kami mengambil kesimpulan bahwa objek yang kami amati dengan akhir skor yaitu 6 yang menunjukkan pemeriksaan atau perubahan yang perlu segera dilakukan. Oke, selanjutnya untuk bagian yakni reba, untuk identifikasi sudut, sama seperti yang tadi, sama seperti gambar yang awal. Ini grup A, yakni punggung mempunyai skor 0 derajat, yang kedua ada leher 45 derajat, lalu kaki yakni 0 derajat, lalu grup B yakni lengan atas 0 derajat, lengan bawah 60 derajat, dan pergelangan tangan 60 derajat. Selanjutnya, kalau analisis reba dari pergerakan punggung yaitu seperti yang ditunjukkan kalau sebelumnya itu di Rula tidak ada identifikasi untuk tegak atau ilmiah, jadi kita memilihnya 0 derajat flexion. Karena di analisis reba sendiri pergerakan punggungnya diidentifikasi ada tegak dan alamiah, sesungguhnya untuk operator GPU itu sifatnya untuk pergerakan punggungnya tegak alamiah. Jadi kita memberikan skor 1. Tentunya. Kemudian pergerakan leher, yaitu lebih dari 20 derajat extension atau extension, mendapatkan skor 2. lalu yang ketiga yakni pergerakan kaki, di mana pada foto di awal pergerakan kaki tertopang bobot tersebar merata dan jalan atau duduk. Lalu dari pergerakan kaki kami menganalisis bahwa bisa mendapatkan skor 1. Nah, untuk postur leher yaitu setelah diidentifikasikan itu skor lehernya mendapatkan 45 derajat, kita memberikan skor untuk begininya yaitu 45 derajat atau flexion dengan skor 3. Kemudian pergelangan lengan atas, yaitu 20 derajat extension sampai 20 derajat flexion. Kemudian mendapatkan skor 1. Updated. Lalu untuk pergerakan lengan bawah, kami menganalisis bahwa pergerakan lengan bawah yakni 60 derajat sampai 100 flexion, lalu mendapatkan skor 1. Kemudian untuk pergerakan lengan yaitu sesuai dengan identifikasi yang telah ditemukan dari kami yaitu 60 derajat, yaitu atau dapat diidentifikasi yaitu lebih dari 15 derajat flexion, yaitu dengan skor 2. Kemudian untuk perubahan skornya kita mendapatkan +1. Jadi skor pertama itu 2 ditambahkan +1 itu jika dikarenakan pergelangan tangan itu menyimpang atau berputar, atau bisa disebut dengan ulnar.
Oke, untuk analisis tabel skor ini, maaf Pak, ini belum saya ganti, tapi kalau dari pengamatan kami untuk tabel A, di mana tadi skor leher mendapatkan 2, lalu kaki mendapatkan 1, dan skor punggung mendapatkan 1. Di mana kalau kita tarik garis, yakni kita mendapatkan skor tabel A yakni 1. Lalu untuk tabel B, di mana seperti gambar di skor yang kami tentukan, bahwa lengan bawah mendapatkan skor 1, lalu pergelangan mendapatkan skor 3, lalu lengan atas mendapatkan skor 2. Lalu untuk hasil analisis tabel B, kami mendapatkan skor 3. Lalu untuk analisis skor berat benda, kami menambahkan +1, di mana penambahan beban yang tiba-tiba atau secara cepat. Lalu untuk skor koplingnya, ini kami mendapatkan skor 0, yakni bagus dari pegangan keras dan tepat di tengah, lalu penggenggaman yang kuat. Untuk analisis skor activity score juga mendapatkan skor 1, dan +1 juga atau lebih, yakni ada tambahan buku yang statis tuh Pak, dan gerakan yang menyebabkan perubahan atau bergeseran postur yang cepat atau konstan dari postur awal. Lalu untuk hasil ribanya di sini tadi dari grup A, tabel A tadi kita mendapatkan skor 2 untuk leher, 1 untuk kaki, dan 1 lagi untuk punggung. Lalu untuk scoring grup B, untuk 2 untuk lengan atas, lengan bawah mendapatkan skor 1, lalu pergelangan mendapatkan skor 3. Untuk penjumlahan ini, kami dari skor aktivitas untuk skor rebanya mendapatkan skor 4. Mana skor 4 ini kami dapatkan atau level resiko dari tindakan tersebut, yakni sedang atau perlu perubahan. Lanjut. Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan setelah dengan itu kami menganalisis beberapa metode terdapat merekomendasikan untuk metode reba, yaitu dengan posisi pergelangan tangan yang tidak terlalu menekuk untuk pengisian BBM. Dikarenakan untuk pengisian BBM itu sebelumnya yang kami identifikasi dilakukan pergerakan tangannya itu 60 derajat, bisa dikategorikan atau bisa dirubah dengan posisinya itu tidak 60 derajat atau kurang dari 60 derajat, bisa antara 45 sampai 60. Kemudian ada pertama yaitu selanjutnya ada posisi leher yang tidak terlalu menghadap ke bawah, dikarenakan apabila posisi leher itu terus-terusan menghadap ke bawah dengan waktu yang lama, dan secara terus-menerus akan mengakibatkan menimbulkan sakit pada leher seperti kaku. Kemudian ada dapat menginisiasi pergantian shift dan teratur. Nah, jadi posisi leher yang secara terus itu 60 derajat dan menyebabkan seperti kesakitan atau kaku. Dengan solusinya itu bisa mengatur untuk pergantian shift-nya secara teratur. Dari hasil metode reba yang telah dilakukan, bahwa objek yang kami amati yaitu berada di action level 2 dengan skor reba 4, di mana level risiko itu yang diterima sedang dan perlu dilakukan atau dikaji ulang terkait dengan postur dari operator CPU tersebut. Dan dari kelompok kami ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3, sangat detail sekali ya, panjang ya. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 4, silakan. Terima kasih Azam. Terus tadi ya. Kelompok 3 tadi Azam, Ihsan sama Faris ya. Kelompok 4 silakan. Kami Bapak. Kelompok 4. Zafran 4 ya, ada 4 ini ya. Yang Darel sih enggak ada lagi sih. Darel ada. Ya, Fran, Fatih. Iya Pak, ini Sudah. kami satu device Pak. Ya, oh satu device. Iya. Oh iya, di kelas toh? Iya Pak. Iya Pak.
Oh iya, ini saya ternyata ruang sebelah kosong. Lupa kalau jadwalku ya. Yes, nggak apa-apa. Silakan bisa di share screen. Ya, Pak. Sudah terlihat, Bapak? Udah, oke. Silakan bisa dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kerja kami tentang laporan praktikum analisis postur kerja. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Yafta Faiz, 22541144009, dan Saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM akhir 028. Saya dari Rafa Isanto dengan NIM akhir 041. Dan saya Final Maulana Resano dengan NIM akhir 46. Di sini bab 1 ada postur. Kami mengambil postur ini di salah satu coffee shop. Di situ tertulis nama operator, tempat penelitian, jenis kelamin dan umur. Dan di sini ada gambarnya dan juga yang telah kami diskusikan dan ukuran-ukuran derajat-derajatnya. Ya, yang pertama kita mengidentifikasi operator dengan menggunakan metode rula. Setelah tadi dilihat di gambar telah diberi sudut, gambar operatornya yang telah diberi sudut. Yang pertama pergerakan lengan si operator atau si baristanya itu sendiri membentuk sudut 18,31 derajat extension, sehingga jika kita melihat di tabel skor pergerakan lengan atas mendapatkan skor 1. Selanjutnya di pergerakan lengan bawah operator mendapatkan sudut 76,47 derajat, posisinya flexion, sehingga mendapatkan skor 1 jika kita melihat di tabel. Yang selanjutnya pergerakan tangan. Pergerakan tangan operator itu membentuk sudut 12,42 derajat, posisinya extension, mendapatkan skor 2. Namun juga mendapatkan tambahan 1 karena pergelangan tangan operator pada deviasi ulnar atau ibu jari mendekati tubuh. Yang keempat, putaran pergelangan tangan mendapatkan skor +1 karena pergelangan tangan berada pada rentang menengah putaran. Yang kelima, postur leher operator membentuk sudut 7,22 derajat, posisi flexion, sehingga mendapatkan skor 1. Pada pergerakan punggung operator, punggung membentuk posisi pada sudut 32,41 derajat flexion dan mendapatkan skor 3. Dan pada postur kaki operator mendapat skor 1 karena berdiri dan bobot tubuh tersebar merata pada kaki. Pada bagian otot mendapatkan skor 1 karena dipertahankan dalam waktu 1 menit. Dan pada penggunaan tenaga beban mendapat skor 4 karena mendapatkan pembebanan seberapapun besarnya dialami dengan sentakan cepat. Itu tangan kiri memberi es batu. Berikut adalah analisis menggunakan assessment rula dari tabel yang di tabel ini kami mendapatkan skor sebelumnya, yaitu skor lengan atas sama dengan 1, skor lengan bawah sama dengan 1, skor pergelangan tangan itu 2 + 1 sama dengan 3, dan skor PP adalah 1. Jadi di sini didapatkan pergelangan tangan itu bernilai 3, dan skor lengan
atas, skor lengan atasnya itu 1, hasil PP sama dengan 1, dan lengan bawah sama dengan 1, sehingga didapatkan 2 seperti yang di tanda panah tersebut. Di sini ada tabel B Rula, didapatkan dari skor leher sama dengan 1, skor punggung sama dengan 3, dan skor kaki sama dengan 1. Di tanda panah dari yang punggung 3, kaki 1, dan dari lehernya 1 ditarik tanda panah dihasilkan hasil 3. Lalu selanjutnya ada analisis grand score pada metode Rula yang dan diberikan rekomendasi pada pekerjaan tersebut. Skor C sama dengan skor tabel A tambah otot tambah tenaga, yaitu kita dapatkan 2 tambah 1 sama dengan 7. Lalu pada skor D, skor tabel B tambah otot tambah tenaga, yang dapatkan 3 tambah 1 tambah 4 sama dengan 8. Nah, di sini kita langsung ke tabelnya. Ini kita pakai yang skor C itu di 7, di angka 7, lalu skor D itu di angka 8. Karena 8 tidak ada, kita pakai 7 plus. Nah, di sini dipertemukan di angka 7 yang sudah berada di tanda panah. Lalu selanjutnya, dari hasil perhitungan skor dengan skor D pada tabel grand score diperoleh hasil 7. Lalu selanjutnya di sini ada gambar postur seorang operator yang telah kami beri sudut. Di situ terdapat sudut-sudutnya. Lalu identifikasi sudut jenis pekerjaan kopling yang digunakan di dan beban. Satu penggerakan punggung. Punggung pada posisi ini 3,41. Posisi fraction mendapat skor 3 sesuai tabel. Lalu yang kedua ada pergerakan leher 7,22. Posisi flexion mendapatkan skor 1 seperti di tabel. Lalu pergerakan kaki barista tertombang serta bobot tersebar merata, maka mendapatkan skor 1 di tabel. Lalu pergerakan lengan atas pada posisi 0,31 derajat, flexion mendapatkan skor 1 seperti di tabel. Selanjutnya 5 pergerakan lengan bawah pada posisi 6,47 flexion mendapatkan skor 1 seperti di tabel. Lalu 6 pergerakan tangan. Pergerakan tangan pada posisi 12,42 derajat flexion maka mendapatkan skor 1 dan mendapatkan tambahan skor 1 karena pergelangan tangan menyimpang. Untuk selanjutnya, nah di sini ada analisis menggunakan asesmen reba. Untuk tabel A, kita mendapatkan skor leher di 1, skor kaki 1, dan skor punggung 1. Diterapkan di tabel, kita punggung ada dari panah yang di atas itu 3, leher kita mendapatkan 1, kaki 1, maka dipertemukan angka 2. Dan selanjutnya, tabel B, skor lengan bawah kita mendapatkan 1, skor pergelangan tangan kita mendapatkan 2 karena tadi ada tambahan 1. Lalu skor lengan atas ada 1. Kita terapi detail, itu lengan atas kita mendapatkan 1, tanda panah ke bawah, lalu lengan bawah mendapatkan 1, pergelangan mendapatkan 2. Dan kita temukan di situ total hasilnya 2. Lalu skor berat benda yang diangkat, load force. Karena barista mengangkat cangkir yang berisi kopi dan memiliki berat kurang dari 5 kg, maka mendapatkan skor 0 dan mendapatkan penambahan skor 1 karena terdapat penambahan beban secara tepat, penambahan es batu. Maka skornya adalah 1. Di sini kita dapat tahu tabel A tambah load or force A tambah 0 tambah 1 sama dengan 3. Lalu ada skor kopling. Pegangan benda yaitu gelas kopi dilakukan dengan genggaman kuat dan pegangan pas, maka mendapatkan skor 0 atau good. Di sini tabel B ditambah kopling, yaitu tadi tabel B-nya 2, lalu ditambah koplingnya 0, karena good, ya kita dapatkan hasil 2. Ya,
Kemudian kita akan mencari skor C. Itu didapatkan dari skor A yang sudah dihitung dan skor B. Skor A itu tadi ditambah dengan load atau force, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3, dan skor B ditambah coupling sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka bisa dilihat di tabel C, kita skor A 3 dan skor B 2, kita tarik garis masing-masing dan didapatkan hasil 3. Analisis grand score. Pekerjaan yang dilakukan oleh barista mendapatkan activity score +1 karena gerakan dilakukan dengan satu atau lebih bagian tubuh statis ditahan dari 1 menit. Maka activity score-nya adalah 1. Untuk mencari reba score-nya sendiri, itu skor tabel C yang sudah kita dapatkan tadi ditambah dengan activity score sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, kesimpulannya setelah dilakukan perhitungan, dapatkan skor pekerjaan yang dilakukan oleh barista itu adalah 4. Reba skor 4 termasuk ke dalam action level 2 yang berarti memiliki level resiko yang sedang. Maka dari itu pekerjaan yang dilakukan oleh jam memerlukan tindakan perbaikan. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan kami yang kami lakukan di workshop naik kelas, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis postur kerja pada barista dengan menggunakan metode Rula dan Reba mendapatkan hasil action level yang berbeda. Penggunaan metode Rula mendapatkan action level 4 yang menandakan perlu dilakukan perubahan saat itu juga. Sedangkan metode Reba mendapatkan level action 2 dengan tingkat resiko yang sedang. Ya, terima kasih. Cukup sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 ini ya, kuartet. Ya, oke, terima kasih. Lanjut untuk kelompok 5. Ya, masih ada 2 kelompok lagi ya. Ya Bapak, izin saya screen ya Bapak. Ya, suaranya kecil sekali ya. Bentar Pak. Apakah sudah terdengar Bapak? Ya, sudah. Iya, berempat ya. Sudah hadir semua belum ini? Sudah join semua? Sudah terlihat Bapak? Sudah. Oke, Faisal, Wildan, Eki sama Akmal Zaidan. Sudah ada semua belum? Sudah ada Pak. Oke, bisa dimulai, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Nova. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami terkait laporan pengamatan postur kerja dari mata kuliah pengukuran dan perancangan sistem kerja. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A2 dengan anggota kelompok saya sendiri Faisal Bakti Nugroho dengan NIM 2254114435 dan ada Muhammad Wildan Apriansah dengan NIM 225411441033 dan ada Egy Yostama dengan NIM 225411441034 dan yang terakhir ada Akmal Zaidan dengan NIM 225411441047. Presentasi kali ini mengenai analisis postur, reba, dan rula. Tujuan praktikum adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami analisa postur kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa postur kerja pekerjaan. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan metode rula dan reba untuk mengurangi risiko kerja. Mahasiswa mampu memberikan rekomendasi berdasar analisa postur kerja. Yang keempat, mampu memahami keterbatasan manusia dalam melakukan pekerjaan. Objek dari pengamatan kali ini yaitu reba dengan nama operator Dila Aldanu, umur operator 22 tahun, jenis kelamin pria, tempat penelitian Alfamidi, jenis pekerjaan karyawan. Sedangkan rula, nama operatornya sendiri yaitu Suryani, umur operator 35 tahun, jenis kelamin wanita, tempat penelitian Ten Ginastel, jenis pekerjaan penjual es.
Metode penelitian kali ini, metode Rula menggunakan yang pertama, gambar postur kerja seorang operator yang telah diberi sudut. Yang kedua, identifikasi sudut, jenis pekerjaan, penggunaan otot dan beban. Yang ketiga, analisis menggunakan asesmen Rula. Yang keempat, analisis grand score pada metode Rula dan diberikan rekomendasi pada pekerjaan tersebut. Dan untuk metode Reba sendiri, yang pertama, gambar postur kerja seorang operator yang telah diberi sudut. Yang kedua, identifikasi sudut, jenis pekerjaan, kopling yang digunakan dan beban. Yang ketiga, analisis menggunakan asesmen Reba. Yang keempat, analisis grand score pada metode Reba dan diberikan rekomendasi pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Egy Yustama. Oke, yang berikutnya adalah identifikasi sudut dan skor, di mana di sini ada grup A, yaitu yang di dalamnya ada pergerakan lengan atas, pergerakan lengan bawah, pergerakan pergelangan tangan, dan putaran pergelangan tangan. Jadi berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, untuk yang pergerakan lengan atas yaitu berada di kelompok extension lebih dari 20 derajat, yaitu lebih tepatnya 54,5 derajat, yang di sini mendapatkan skor 2 dengan perubahan skor tidak ada. Kemudian untuk yang pergerakan lengan bawah di sini lebih dari 100 derajat flexion, yaitu tepatnya pada sudut 109,7 derajat dengan mendapatkan skor 2 dengan perubahan skor tidak ada. Kemudian untuk pergerakan pergelangan tangan, di sini posisi netral, di mana sudut yang dibentuk adalah 0 derajat, sehingga memiliki skor 1 dengan perubahan skor tidak ada. Kemudian untuk putaran pergelangan tangan, di sini juga posisinya netral, yaitu dengan sudut 0 derajat, skornya 1 dengan perubahan skor tidak ada. Next. Kemudian di sini ada identifikasi sudut grup B. Di sini ya di grup B ada pergerakan leher, kemudian pergerakan punggung dan pergerakan kaki. Untuk pergerakan kaki di sini tidak ada gambar karena menurut pengamatan kami secara langsung memang posisi kaki berada sejajar, yaitu beban dibagi merata oleh kedua kaki. Di sini pergerakan leher, akan saya mulai dari pergerakan leher yaitu 0 sampai 10 derajat pada kelompok tersebut yaitu flexion, yaitu sudutnya lebih tepatnya adalah 0,4 derajat dengan skor 1. Kemudian untuk pergerakan punggung di sini termasuk dalam kelompok flexion yaitu 0 sampai 20 derajat dengan sudut 0,1 derajat. Skornya adalah 2, perubahan skornya tidak ada. Kemudian untuk yang pergerakan kaki seperti yang tadi saya sebutkan bahwa secara penganalisis secara langsung beban terbagi merata, yaitu bobot tubuh tersebar merata di antara tumpuan 2 kaki sehingga skornya di sini adalah 1. Kemudian perubahan skornya tidak ada. Next. Berikut ini adalah identifikasi sudut grup A, di mana di sini telah dirangkum di grup A di pergerakan lengan atas, yaitu jenis pergerakannya adalah extension dengan sudut 54,5 derajat dengan skor 2. Kemudian tidak ada perubahan skor. Lengan bawah lebih dari 100 derajat flexion, yaitu dengan sudut 109,7 dengan skor 2 dengan perubahan skor tidak ada. Kemudian pergelangan tangan dengan posisi netral yaitu sudut 0 derajat, skornya 1 dan perubahan skor tidak ada. Kemudian putaran pergelangan tangan, yaitu pergelangan tangan berada pada rentang menengah putaran, yaitu sudutnya tidak ada, kemudian skornya adalah 1. Untuk perubahan skornya juga tidak ada. Kemudian untuk grup B yaitu pergerakan tubuh, jenis untuk pergerakan leher yang pertama 0 sampai 10 derajat flexion, yaitu sudutnya lebih tepatnya 0,4 derajat dengan skor 1 dengan perubahan skor tidak ada. Kemudian untuk gerakan punggung ada pada jenis pergerakan 0 sampai 20 derajat flexion dengan sudut 0,1 derajat, skornya adalah 1 dengan perubahan skor tidak ada.
Kemudian untuk pergerakan kaki itu berdiri, bobot tubuh tersebar merata. Di sini sudutnya tidak ada, kemudian untuk skornya adalah 1. Perubahan skornya tidak ada. Next. Berikut ini adalah hasil dari Rula, yaitu skor A, yang merupakan tabel A dari pergerakan lengan atas, pergerakan lengan bawah, dan pergerakan pergelangan tangan. Kemudian skor B didapat dari tabel B itu yang di dalamnya ada pergerakan leher, pergerakan punggung, dan pergerakan kaki. Kemudian skor C dan D yaitu skor A plus otot plus tenaga. Kemudian untuk skor B-nya ditambah otot ditambah tenaga. Kemudian untuk grand score yaitu skor C dan skor D. Lalu di sini ada tabel A. Tadi sudah dihitung skor-skornya dari lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan pergelangan putaran. Dari penilaian pada grup A ditemukan bahwa bagian lengan atas mendapatkan skor 2, dengan lengan bawah mendapatkan skor 2, pergelangan tangan 1, dan putaran pergelangan 1. Dari ketiga skor tersebut dimasukkan ke dalam tabel A, lalu ditarik dan menghasilkan skor 3. Next. Sama juga pada tabel B, itu ada leher, punggung, dan kaki. Ditemukan bahwa bagian lengan atas mendapatkan skor, pada bagian leher mendapatkan skor 1, pada bagian punggung mendapatkan skor 2, dan pada bagian kaki mendapatkan skor 1. Lalu tabel tersebut dimasukkan ke dalam tabel B dan mendapatkan skor 2. Next. Lalu ada hasil skor C dan D ini didapatkan dari tabel A ditambah tabel B. Dari perhitungan nilai Rula diperoleh dari skor C dan D. Skor C diperoleh dari skor A ditambah skor otot, skor tenaga, dan skor D. Dan skor D diperoleh dari skor tabel B ditambah skor otot, skor tenaga. Skor C diperoleh 4 dan skor D diperoleh 3. Lalu untuk skor tersebut akan digunakan untuk menentukan grand score. Lalu di sini ada hasil Rula dari skor C dan D. Hasil dari perhitungan nilai Rula C yaitu 4 dan D 3, lalu dimasukkan ke dalam tabel grand score dan memperoleh hasil yaitu 3. Lalu kemudian menentukan level tindakan atau action level sesuai dengan nilai grand score yaitu 3. Maka pekerjaan ini menunjukkan bahwa diperlukan pemeriksaan lanjutan dan juga diperlukan perubahan-perubahan. Lalu ini ada tindakan yang perlu dilakukan. Yang pertama, perubahan posisi kerja, yaitu atur ulang tata letak peralatan atau benda kerja agar pekerja dapat bekerja dalam posisi yang lebih ergonomis. Yang kedua, penggunaan peralatan ergonomis. Gunakan peralatan yang dirancang untuk mengurangi tekanan pada tubuh pekerja, seperti kursi yang dapat disesuaikan, atau meja yang dapat disesuaikan, atau alat bantu lainnya. Yang ketiga, istirahat teratur dengan memberikan jadwal istirahat yang teratur agar pekerja memiliki kesempatan untuk meregangkan otot-otot mereka dan mengurangi kelelahan. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raisa. Sekarang masuk dari materi Reba. Ini adalah identifikasi sudut dan skor grup A, Reba. Yang pertama ada pergerakan punggung. Dari analisa tersebut, kami mendapatkan pergerakan 20 derajat sampai 60 derajat flexion dengan sudut 41,9 derajat, maka mendapatkan skor 3 dan tidak terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan skor. Untuk yang kedua, pergerakan leher. Dari analisa tersebut, kami mendapatkan pergerakan 0 sampai 20 derajat flexion dengan sudut 12,1 derajat,
dengan skor 1 dan tidak terdapat faktor lain untuk mempengaruhi perubahan skor. Yang ketiga, ada pergerakan kaki. Dari analisa tersebut, kami mendapatkan pergerakan kaki tertopang, bobot tersebar merata, berdiri dengan sudut 15 derajat, maka mendapatkan skor 1 dan tidak terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan skor. Untuk selanjutnya, identifikasi sudut grup B, di mana ada yang pertama pergerakan lengan atas. Dari analisa tersebut, kami mendapatkan pergerakan 20-40 derajat flexion dengan sudut 36 derajat dengan skor 2 dan tidak terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan skor. Yang kedua, ada pergerakan lengan bawah, di mana kami mendapat pergerakan 60 flexion sampai 100 derajat flexion dan sudut 74,8 derajat, maka mendapatkan skor 1 dan tidak dapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan skor. Yang terakhir, ada pergelangan tangan. Dari analisa tersebut, kami mendapatkan pergerakan tangan lebih besar 15 derajat flexion extension dengan sudut 22,3 derajat dengan skor mendapat skor 2 dan terdapat perubahan di mana pergelangan tangan menimpang dan berputar. Jadi skor untuk pergelangan tangan yaitu 3. Ini adalah rangkuman identifikasi sudut dari sudut grup A dan sudut grup B. Hasil skor reba didapat dari skor A ditambah skor B ditambah skor C ditambah activity score, di mana skor A tersebut terdapat tabel A ditambah beban. Tabel A sendiri terdapat yang pertama pergerakan punggung, pergerakan leher, dan pergerakan kaki. Untuk skor B didapat dari tabel B ditambah kopling, di mana tabel B sendiri terdapat yang pertama pergerakan lengan atas, pergerakan lengan bawah, dan pergerakan tangan. Skor C didapat dari skor A ditambah skor B, sedangkan activity score didapat dari tabel activity score. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akmal Zidan. Untuk mendapatkan hasil reba tersebut, kita harus mencari scoring grup A dulu dengan tabel A. Tabel A terdiri dari punggung, kaki, leher. Untuk hasil tersebut, kami yang sudah dijelaskan oleh Mas Faisal tadi, punggung kami mendapatkan 3, untuk kaki mendapatkan 1, dan leher mendapatkan 1. Dan dimasukkan ke dalam tabel A tersebut, sehingga mendapatkan skor 2. Itu merupakan scoring pada grup B. Grup B terdiri dengan lengan atas, pergelangan tangan, dan lengan bawah. Untuk lengan atas kami mendapatkan skor 2, untuk pergelangan tangan mendapatkan skor 3, dan untuk lengan bawah mendapatkan skor 1. Skor tersebut dimasukkan ke dalam tabel B sehingga mendapatkan skor 3 untuk grup B. Hasil dari scoring grup A dan grup B tersebut mendapatkan skor A dan skor B. Skor A dan skor B tersebut dimasukkan ke dalam tabel scoring C untuk mendapatkan scoring C. Scoring C mendapatkan 3 dari grup skor A mendapatkan 3 dan grup skor B mendapatkan 3. Ini merupakan hasil akhir dari reba. Hasil akhir dari reba didapatkan dengan grup A ditambah dengan beban, dan grup B ditambahkan dengan kopling. Untuk grup A mendapatkan skor 3 dan grup B mendapatkan skor 3. Untuk skor 3 ini 2 ditambah 1, jadi dimasukkan ke dalam scoring C, mendapatkan 3. Scoring C. Untuk mendapatkan hasil akhir, scoring C mendapatkan 3 dan ditambah activity score. Activity score kami mendapatkan nilai 1 dikarenakan 1 atau lebih bagian tubuh statis ditahan lebih dari 1 menit dalam aktivitas tersebut, sehingga reba skor terakhir kami adalah 4.
Berikut merupakan tindakan yang perlu dilakukan. Satu, memperbaiki postur tubuh. Untuk lebih berdiri secara tegak atau mengurangi posisi bungkuk agar tidak menimbulkan cedera berlebih pada punggung. Kedua adalah menggunakan alat ergonomi. Menggunakan alat bantu berupa troli untuk menggerakkan beban atau mengurangi risiko cedera pada karyawan. Terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, sudah cukup ya. Oke, ya, ini penutupnya apa ini? Oke, terima kasih untuk kelompok 5 ini kelompoknya 4, tapi yang presentasi tadi 2 ya. Apa, Pak? Yang anggota kelompoknya ada 4, tapi yang presentasi cuma 2 ya kalau tadi ya. Ya, Pak. Istilahnya. Yang 4 anggota itu ada 2 kelompok. Ya. Saya kok tidak dibagi itu maksudnya ada 4 anggota. Oke, terima kasih kelompok 5. Kita ke kelompok 6 terakhir. Sudah siap, no? Kelompok 6 siapa ini? Kelompok 6 Rahmat, Joseph Ferry sama Rafael Surya. Yang tidak Sebentar, Pak. hadir, yang tidak hadir Rafael Surya. Berarti berdua ya, berarti ya ini ya, presentasinya ya. Iya, kurang Rafael, Pak. Sudah siap? Silakan bisa Sudah, dimulai. Pak. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengukuran dan tugas dari pengukuran dan perencanaan sistem kerja, yaitu postur tubuh. Anggota kelompok kami itu terdapat saya, Rahmat Nur Sidi, dengan NIM 2254 1144 038, serta Yosef Ferry Susanto 2254 1144 043, dan Rafael Surya Adi Pratama dengan NIM 2254 1144 040. Tujuan dari dibuatnya tugas ini yaitu mahasiswa mampu memahami analisa dari postur kerja, mahasiswa mampu menganalisa postur kerja pekerja, mampu menghasilkan metode Rula dan Reba untuk mengurangi risiko kerja, mahasiswa mampu memberi rekomendasi berdasar analisa postur kerja, dan mampu memahami keterbatasan manusia dalam melakukan pekerjaan. Di sini kami menggunakan eh, mewawancarai dari operator yaitu Stefanus Brian, tempat penelitian di Perumahan Permai, dengan bisnis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, jenis pekerjaannya sedang menyeting motor.
rula. Di rula ini bagian tubuh lengan atas dengan sudut 45 derajat, lengan bawah 45 derajat, pergelangan tangan 50 derajat, leher 16 derajat, kaki 40 derajat, dan punggung 30 derajat. Dikarenakan penggunaan otostatis, maka mendapatkan skor +1 dan pembebanan sesekali atau tenaga kurang dari 20 kilo dan ditahan, maka skor yang didapat adalah 0. Analisis menggunakan asesmen Rula itu seperti ini hasilnya. Tabel A. Setelah mendapatkan nilai lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan, kita akumulasi dan cari nilai dari tabel A dan nilai yang didapat dari hasil dengan lengan atas 3, lengan bawah 2, dan pergelangan adalah 5. Tabel A plus otot plus tenaga sama dengan skor C, yaitu 5 plus 0 plus 1 sama dengan 6. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Yosep. Biasanya ada tabel B, dapat dilihat setelah mendapat nilai leher, punggung, dan kaki, kita akumulasi dan cari nilai dari tabel A, dan nilai yang didapat dari hasil leher 3, punggung 4, dan kaki 1 adalah 5. Dengan tabel B, plus otot plus tenaga sama dengan skor D. Jadi dapat dilihat bahwa nilai dari tabel B adalah 6. Next, Mas. Nah, ini adalah tabel grand skornya. Hasil akhir dari Rula adalah 7. Dan dapat disimpulkan bahwa level resikonya adalah sedang dan perlu diberi tindakan perbaikan. Next. Kesimpulan Rula adalah kesimpulan untuk Valis Brian atau mekaniknya pada saat menaiki motor dapat menghasilkan skor Rula pada angka 6 dan masuk dalam klasifikasi sedang. Dan dari postur badan yang dapat dilihat di gambar, menunjukkan bahwa punggung pada orang yang menaiki motor sport akan lebih cenderung membungkuk yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berkendara dan harus sering bergerak untuk peregangan otot. Next. Nah, di sini kita lanjutkan pada penggunaan reba. Karena kasusnya masih sama, jadi sudut-sudut yang digunakan masih sama. Couplingnya digunakan juga fair, pegangan pada gas spontan bisa diterima, tapi dalam jangka panjang akan mengakibatkan pergelangan tangan merasakan nyeri dan pegal. Nah, beban yang diangkat adalah kurang dari 5 kg, jadi skornya adalah 0. Next. Nah, tabelnya sedikit berbeda, tapi setelah mendapatkan nilai dari punggung, kaki, dan leher, kita juga mengakumulasikan dan cari nilai dari PBLA. Nilai yang dapat dari hasil tersebut adalah punggungnya 3, leher 1, dan kaki 2 adalah 4. Tabel A itu rumusnya tabel A plus load force coupling 4 plus 1 sama dengan 5. Kemudian dilanjutkan dengan tabel B. Nah, skor yang didapat dari nilai yang dihasilkan dari lengan atas, bawah, dan pergelangan tangan itu sama dengan 3. Dan rumusnya adalah tabel B plus load force atau coupling 3 tambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafael Surya. Mana ini? Sebentar, Pak.
Oke, saya lanjutkan saja pada tabel C, itu hasil akhir dari tabel C adalah nilai dengan pada kolom A dan baris B adalah 5. Activity skornya adalah +1. Karena kegiatan ketika menambah dan mengurangi gas diulang terus-menerus, jadi hasil akhirnya skor adalah skor C plus activity score sama dengan 6. Berikut adalah analisis menggunakan asesmen dari Reba. Kesimpulan dari Reba ini, untuk Stefanus Brian pada saat menaiki motor menghasilkan hasil skor Reba pada angka 6 dan termasuk dalam klasifikasi sedang, dan dari postur badan yang dapat dilihat di gambar menunjukkan bahwa punggung pada orang yang menaiki motor sport akan lebih condong membungkuk yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berkendara. Maka dari itu, hal yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko dan perubahan postur tubuh adalah tidak berkendara dalam jangka lama dan harus sering melakukan rest atau istirahat untuk mengembalikan bentuk semula postur yang normal agar tidak mengubah postur normal kita menjadi berbeda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kelompok 6. Berdua ya berarti ya, Rahmat sama Mas Ferry ya. Oke. Oke, Pak. Sudah semua berarti ya, 6 kelompok ya presentasinya ya. Ini pas kita 11.35. Sudah semuanya oke. Ini Tori Cahaya kenapa nih? Angkat tangan. Mau tanya silakan. Permisi Pak, saya yang mau bertanya Tori saya Alfianza, yang dari kelompok 1 itu kan nelitinya dari gambar. Nah itu jadi kita direvisi lagi apa diganti lagi, maksudnya kita neliti lagi dengan terjun secara langsung apa tidak usah Pak? Begitu. Oke, nggak usah, nanti yang berikutnya aja, nanti bisa menggunakan asli ya nanti ya teman-teman yang mengambil sendiri ya. Oh ya baik Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya, oke. Ya. Nggak apa-apa. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Saya kira cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, makasih. Sip.